Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas kuis gelombang mekanik yang sudah kalian kerjakan. Langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Apakah gelombang tali perlu medium untuk merambat? Jawabannya adalah iya. Bahwa medium gelombang tali adalah zat padat. Pertanyaan kedua, bagaimana arah rambat dan arah getar gelombang tali? Tentu saja arah rambat dan arah getar gelombang tali selalu tegak lurus. Berikut adalah gambarnya. Pertanyaan yang ketiga, pada permukaan air disebut apakah jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan? Muka gelombang dari permukaan air berupa lingkaran. Nah, dengan pusat getarannya adalah sebuah titik. Maka, jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan disebut satu panjang gelombang. Pertanyaan keempat, jika dari titik P sampai X membutuhkan waktu tempuh 10 detik, maka berapakah cepat rambat gelombangnya? Diketahui, waktu yang dibutuhkan yaitu 10 second, T sama dengan 10 S, dengan jumlah gelombang yaitu 2, dan jaraknya 3 meter. Ingat ya, panjang gelombang adalah jarak satu buah gelombang. Nah, pada soal diketahui jarak dua gelombang panjangnya 3 meter. Maka, lambda atau panjang gelombang sama dengan S per N, jarak dibagi jumlah gelombang. 3 meter dibagi 2 sama dengan 1,5 meter. Kemudian yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Disimbolkan dengan huruf V. Sekarang kita cari periode atau frekuensinya. Ibu menggunakan periode dengan rumus T10. T besar sama dengan T kecil per N. Waktunya adalah 10 second dibagi 2 gelombang, maka periodenya adalah 5 second. Kemudian substitusikan ke rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda per T, panjang gelombang per periode, yaitu 1,5 meter per 5 second. Maka cepat rambat gelombangnya adalah 0,3 meter per second. Pertanyaan kelima, 20 gelombang terbentuk dalam waktu 4 detik. Maka berapakah frekuensi gelombangnya? Diketahui di soal, jumlah gelombangnya sebanyak 20 dengan waktu 4 detik. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus frekuensi. Kita singkat sebagai kvanta. N-nya 20, T-nya 4 second. Maka frekuensinya adalah 5 Hz. Mudah bukan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soal dari gelombang mekanik dengan berbagai variasi untuk kalian pelajari. Contoh yang pertama, satu gelombang transversal dihasilkan dari sumber getaran yang berperiode 0,2 second. Jika gelombang tersebut merambat dengan kecepatan 100 meter per second, maka panjang gelombangnya adalah... Nah, di soal diketahui bahwa periode sama dengan 0,2 second dengan kecepatan 100 meter per second. Maka ditanya panjang gelombangnya. Langsung saja,
Pi sama dengan lambda per periode. Nah, kita bisa masukkan rumusnya lambda sama dengan Pi dikali T. Kalian bisa pindah ruaskan atau kalian pakai cara segitiga ini. Lambda sama dengan Pi 100 meter per second dikali 0,2 second. Jadi, panjang gelombangnya adalah 20 meter. Contoh kedua, terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 90 cm. Keduanya naik turun di permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per second atau 2 Hz. Salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di lembah gelombang. Di antara dua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Maka cepat rambat gelombang di permukaan danau adalah. Nah, kalau melihat soal seperti ini, kalian jangan terkecoh. Kalian baca perlahan untuk kalian mendapatkan petunjuknya. Pertama, diketahui ada dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya. Di sini ada petunjuk. Salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di lembah gelombang. Berarti kita bisa buat gelombangnya seperti ini. Jaraknya diketahui 90 cm. Jadi, jarak antara gabus satu dengan yang lainnya yaitu 90 cm. Frekuensinya 2 Hz. Kemudian yang ditanya cepat rambat gelombangnya. Pertama, kita masukkan rumus panjang gelombangnya, jarak per jumlah gelombang, yaitu 90 per 1 gelombang. Jadi, panjang gelombangnya sama dengan 90 ya. Kemudian, Pi sama dengan lambda dikali frekuensi. Langsung saja 90 cm dikali 2 Hz. Maka cepat rambat gelombangnya 180 cm per second. Atau kita ubah menjadi 1,8 meter per second. Contoh ketiga. Perhatikan gambar perambatan gelombang berikut. Jika pada posisi P sampai Q terpisah sejauh 150 cm, tentukan cepat rambat gelombangnya. Nah, di soal diketahui jarak titik P sampai Q 150 cm. Nah, kemudian kita tentukan jumlah gelombang P dan Q. Kita gambar dulu. Nah, ini adalah jumlah gelombangnya, yaitu terdiri dari setengah bukit dan 1/4 lembah. Maka kita buat garis bantu agar lebih memudahkan. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal hitung berapa jumlah gelombangnya. 1/4, 1/4, kemudian lembahnya juga 1/4. Jadi, jumlah gelombangnya adalah 3/4. Nah, kemudian diketahui waktu yang dibutuhkan dalam menempuh gelombang P sampai Q adalah 3 second. Ya, jadi karena 4 sampai 6 itu kan 2 second. Nah, kemudian ada 1/4 gelombang. Jadi 2 second ditambah 1, jadi waktu yang dibutuhkan 3 second. Kemudian yang ditanya cepat rambat gelombang. Pertama, kita tentukan dulu panjang gelombangnya, yaitu 150 cm per 3/4. Dari mana? Jarak per panjang gelombang. Kemudian kita bisa balik 150 dikali 4/3. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Kita coret-coret aja ya. 50 dikali 4 sama dengan 200 cm. Berarti panjang gelombangnya 200 cm. Kemudian sekarang kita tentukan periode. Kenapa, Bu? Karena kita punya nilai T, waktunya, dan kita juga punya panjang gelombangnya. Kita masukkan 3 second per 3/4 atau 3 second dikali 4/3. Kita coret, hilangkan angka 3-nya. Jadi periodenya adalah 4 second.
waktu yang ditempuh dalam mencapai satu gelombang 4 second. Nah, sekarang kita tinggal tentukan cepat rambat gelombangnya. V sama dengan lambda per T. 200 per 4 second sama dengan 50 cm per second. Nah, jangan lupa kita harus mengubahnya dengan satuan meter per second. Jadi 0,5 meter per second. Nah, cukup sekian pembahasan kuis kemarin dan beberapa contoh soal tentang gelombang mekanik. Jangan lupa terus berlatih, karena satu-satunya pengetahuan adalah pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.